Bogor 50 kota. Inilah Tasya FM bersama jaringan MNet Radio, pemersatu hati selalu dinanti, suara kita cinta dakwah dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di hari Jumat, hari penuh berkah ini bagi kita umat Islam di langkah 26 November 2021 dan 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kembali kita bersua di udara di ajang tausiah subuh bersama Maripro. Makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Insya Allah selama lebih 1 jam ke depan kita akan menghadirkan pengajian di ruang dengar kita semua yang insya Allah bermanfaat untuk kita sebagai umat muslim dalam rangka menggapai kebaikan di akhir. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi juga buat pendengar kami di live streaming, Mama Nisman Novi dan sahabat kita yang lain. Dan sebelumnya pengangku Bang mewakili Guru Radio Tasya FM mengucapkan selamat Hari Guru Nasional bagi kita semua yang jatuh kemarin ya, 25 November 2021. Semoga kita semua pahlawan tanpa tanda jasa lebih sejahtera lagi hidupnya dan lebih dimuliakan lagi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya lebih sejahtera lagi hidup kita, terutama kaum guru honorer, terutama bagi saudara-saudara kita pendidik bangsa yang berada di daerah pelosok Indonesia yang tentunya hidup mereka dalam menuntun masa depan anak bangsa lebih berjuang secara berat lagi. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Oke. Dan alhamdulillah di studio kita telah hadir Ustadz Uge. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa juga sahabat kita Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat-sahabat Maripro dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat. Amin. Apa tema kita pagi ini Ustadz? Masih kedudukan guru dalam Islam bagian kedua. Ya, silakan langsung saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, suikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada pagi ini kembali kita mencicipi, menikmati, mempergunakan serta melakukan segala aktivitas kita dengan penuh rahmat dan nikmat Allah. Begitu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu dan sanggup untuk melakukan segala agenda, melanjutkan kegiatan, serta meneruskan segala rutinitas kita. Mungkin itu berupa suatu kegiatan pekerjaan,
baik itu di kantor mungkin, di sekolah mungkin, di ladang, di sawah, ataupun di tempat jual beli atau toko, kedai, warung dan sebagainya. Maka semua kegiatan itu tak lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Allah melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pantas dan wajib bagi kita bagaimana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentulah Allah akan memberikan nikmat yang banyak kepada kita, bertambah dan bertambah sampai melimpah sehingga menjadi berkah. Tapi ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka kebalikan daripada itu, Allah akan memberikan suatu azab kepada kita. Allah berikan siksaan kepada kita, dan kita tidak akan pernah merasakan ketenangan dalam mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandailah bersyukur kepada Allah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad kita kirimkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita suatu jalan, menunjukkan kita suatu kebenaran dengan cara meninggalkan dua pedoman untuk kita semua, yang tak lain adalah Al-Quran dan Sunnah beliau. Sehingga ketika kita pegang teguh dua pedoman yang beliau tinggalkan untuk kehidupan kita, maka kita akan selamat dalam menempuhnya. Baik itu menempuh kehidupan dunia dengan segala cobaan, tantangan dan rintangan, apapun bentuk kendalanya, ataupun dalam menempuh kehidupan kelak nantinya yang penuh tantangan, penuh rintangan, di ketika Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita jadikan suatu petunjuk dalam menjalani kehidupan, maka tak ada satupun daripada tantangan itu yang tidak bisa kita hadapi. Seperti apapun tantangan, hambatan dan rintangan yang kita alami dalam kehidupan dunia ini ataupun dalam kehidupan akhirat nantinya, kalau seandainya Al-Quran dan Sunnah Rasul kita jadikan suatu arah dan petunjuk, maka alamat kita akan selamat. Itulah agama Islam yang memberikan keselamatan kepada kita umatnya, dan sekali-kali tidak akan sesat buat selama-lamanya selagi kita pegang teguh dua pedoman yang Rasulullah tinggalkan untuk kita semua. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, kemarin tepat tanggal 25 November tahun 2021, maka seluruh guru Indonesia merayakan hari kebesaran mereka. Di seluruh pelosok penjuru Indonesia, siapapun mereka yang bernama
guru mereka merayakan hari guru mereka. Suatu kebanggaan bagi kita sebetulnya apabila kita berprofesi sebagai guru. Bukan hanya di sekolah, tapi sebetulnya guru itu bisa di mana-mana, kapan saja, dan kepada siapa saja. Tidak hanya sebatas di sekolah yang mengajar, yang memberikan ilmu lewat buku mungkin, ataupun melalui media yang lain. Tapi guru itu sebetulnya bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Asalkan kita sebagai manusia memberikan suatu ilmu, yang ilmu itu berguna, bermanfaat, serta ilmu kebaikan, lalu kita berikan kepada orang lain, dan bermanfaat bagi mereka untuk kebaikan, itu sudah disebut seorang guru. Baik itu mungkin guru agama, ataupun guru mengaji, guru MDA, TPA, ataupun guru yang mengajar di sekolah TK, PAUD, SD, SLTP, SLTA, ataupun sebagai dosen di perguruan tinggi, yang namanya seseorang apabila telah memberikan ilmunya, membagikan ilmunya, mencurahkan ilmunya kepada manusia lain, kepada orang lain, maka itu sudah disebut dengan guru. Termasuk orang tua kita. Sesungguhnya guru yang pertama bagi kita itu adalah tak lain dan tak bukan adalah orang tua kita atau ayah dan ibu kita. Mereka yang pertama sekali mengajarkan kita bagaimana caranya makan, mungkin bagaimana caranya minum, bagaimana membaca doa, bagaimana berbuat baik, bagaimana melakukan suatu perbuatan, tindakan. Guru kita yang pertama dalam kehidupan kita itu adalah tak lain dan tak bukan orang tua kita. Sebelum kita mempunyai seorang guru, selain daripada orang tua kita, maka guru pertama itu tak lain dan tak bukan adalah ayah dan ibu kita. Makanya oleh sebab itu sesungguhnya sesuai dengan pepatah yang mengatakan, tuntutlah ilmu itu dari ayunan hingga ke liang lahat. Nah, tentunya kalau seandainya ilmu itu berasal atau berawal dari ayunan, maka gurunya adalah orang tua. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Nah ini, tuntutlah ilmu itu dari ayunan hingga ke liang lahat. Makanya ada sebab itu wajib sebetulnya kita menuntut ilmu. Makanya dalam rangka menuntut ilmu itu penting yang namanya seorang guru. Mereka yang mengajarkan kita bagaimana mungkin menulis, bagaimana membaca. Kita jadi bisa, kita jadi pintar karena siapa? Itu adalah karena guru kita. Makanya pentingnya Islam itu memandang suatu yang sangat baik kepada yang namanya ilmu. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah kedudukan guru dalam Islam bagian kedua. Di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mungkin menyampaikan poin penting bagaimana kedudukan guru itu dalam agama Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan
Maka apalagi sebetulnya kedudukan guru itu dalam pandangan Islam? Yang namanya guru itu adalah seseorang yang memberikan atau menyalurkan ilmu pengetahuan kepada kita, yang membuat kita menjadi seseorang yang berguna, yang memberikan suatu manfaat kepada orang lain. Mau jadi pejabat harus dengan ilmu, itu pun melalui guru. Mau jadi pengusaha mesti dengan ilmu, itu pun melalui seorang guru. Nggak ada manusia ini yang pintar di atas dunia ini tanpa seorang guru. Siapapun mereka, apapun jabatannya, seperti apapun profesinya, tak lepas daripada seorang guru. Berbanggalah kita kalau seandainya profesi itu sebagai seorang guru, menjadikan anak bangsa itu cerdas. Makanya sebetulnya dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu mencerdaskan kehidupan bangsa itu tak lepas daripada seorang guru. Bagaimana bangsa Indonesia ini, generasi berikutnya, para pemuda dan pemudi bangsa menjadi cerdas. Bagaimana memajukan negaranya ke depan, tak terlepas daripada peranan penting seorang guru. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi bagaimana sesungguhnya kedudukan berikutnya Islam memandang kepada seorang guru? Maka kedudukan itu yang berikutnya Islam menggambarkan adalah memperoleh kebaikan yang sangat melimpah. Nah, kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, ternyata seorang guru adalah seseorang yang memberikan kebaikan yang begitu banyak. Seorang guru itu memberikan bukan hanya sekedar mengajarkan membaca, bukan hanya sekedar mengajarkan bagaimana menulis, tapi seorang guru itu pendidik, dan mendidik serta menjadikan didikannya itu sebagai orang yang berakhlak mulia, pribadinya luhur, akhlaknya baik, tutur katanya baik. Itulah peranan penting seorang guru, bukan hanya sekedar ngajar saja, tapi mendidik, merubah karakter manusia daripada karakter yang kurang baik menjadi baik, menjadikan jiwa manusia itu menjadi jiwa yang lebih bermakna, berkualitas, serta mempunyai suatu kelebihan dan keunggulan dalam menjalani kehidupan mereka. Makanya sesungguhnya kalau orang itu belajar, menuntut ilmu, maka orang itu akan menjadikan dirinya sebagai orang yang sukses. Dan kesuksesan seseorang itu tidak terlepas daripada seorang guru. Itulah luar biasanya guru. Mau jadi dokter, pasti melalui seorang guru. Mau menjadi seorang dosen, pasti melalui seorang guru. Mau jadi apapun. Makanya sesungguhnya profesi yang paling tinggi itu adalah guru. Gimana mau jadi dokter kalau seandainya membaca nggak bisa? Gimana mau jadi bupati kalau seandainya menulis nggak pandai? Semuanya melalui seorang guru. Begitulah jasa seorang guru. Makanya guru itu adalah seorang pahlawan sebetulnya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, inilah guru. Walaupun tanda-tanda jasanya itu kadang-kala tidak terlihat begitu jelas seperti tanda jasa para pahlawan yang lain, mungkin bagaimana bintang 1, bintang 2, bintang 3. Guru tidak memiliki bintang-bintang seperti itu, tapi jasanya luar biasa.
Gimana seorang jenderal bintang 5, bintang 4 kalau seandainya tidak melalui seorang guru, nggak mungkin dia akan menjadi jenderal bintang 5, bintang 4 itu. Begitulah luar biasanya seorang guru. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi guru itu memperoleh kebaikan yang sangat melimpah. Selagi ilmu yang diberikan kepada muridnya, kepada siswanya, kepada orang yang dia tumpahkan ilmu itu, selagi ilmu itu dimanfaatkannya dalam kehidupan mereka, maka pahalanya, kebaikannya terus melimpah kepada orang yang memberikan ilmu pengetahuan itu. Makanya hargai guru itu. Ini anehnya bagi kita, kadang-kadang seorang murid, seorang siswa menganggap gurunya itu hanya di sekolah saja, tapi sampai di jalan nggak pandai nyapa lagi, nggak nego guru lagi, atau ketemu di pasar dia anggap nggak pernah ketemu aja sama guru, anggap nggak kenal saja, padahal itu guru kita loh. Sampai akhir hayat kita beliau tetap guru kita. Nggak ada yang namanya mantan guru, nggak ada. Tapi mantan siswa mungkin ada. Kenapa? Siswa itu tidak lagi belajar di sekolah kita mungkin. Contoh, kita mungkin ngajar di SD. Dan setelah anak itu tamat daripada kelas 6 dan naik ke tingkat SLTP, berarti anak itu bukan siswa lagi. Ya betul, mereka bukan siswa kita lagi. Tapi apakah seorang guru itu adalah mantan guru? Yang nggak ada. Yang namanya guru itu tetap sekali menjadi guru kita, tetap akan menjadi guru kita. Itulah luar biasanya guru. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang melalui perantara, maka hal itu lebih baik daripada kekayaan yang sangat melimpah. Ini hadis riwayat Bukhari wal Muslim sahih. Ini jelas kata Rasulullah bahwasanya demi Allah, jika memberikan petunjuk kepada satu orang melalui perantara, nah perantara inilah yang disebut dengan guru, maka hal itu lebih baik daripada kekayaan yang sangat melimpah. Nah ini kata Rasulullah sahih kasusnya. Apa maknanya? Bahwasanya ketika kita memberikan ilmu pengetahuan, ketika kita memberikan suatu arahan, petunjuk, kebaikan dan kebenaran, itu sebetulnya lebih baik, lebih bermakna, lebih lagi daripada kekayaan yang melimpah. Nah inilah kata Rasulullah, lebih baik daripada kekayaan yang melimpah. Sedikit saja ilmu yang kita transfer, yang kita berikan, yang kita kirimkan, lalu bermanfaat bagi mereka, berguna bagi mereka, menjadikan mereka sebagai seseorang yang sangat berguna pula, maka itu lebih baik daripada kekayaan yang melimpah, kata Rasulullah. Luar biasa. Sekaya apapun mereka, seperti apapun mewahnya kehidupannya, tapi kalau seandainya tanpa ilmu, maka mereka tidak akan mampu mempergunakan kekayaannya dengan baik. Penting di sana ilmu. Begitu juga syaitan, iblis takut dengan orang yang berilmu. Pernah suatu riwayat menceritakan bahwasanya ketika seseorang yang datang ke masjid waktu itu yang sangat ahli ibadah lalu sholat, ada pula satu orang lagi di ketika itu, saat itu dia tidur. Lalu setan ini, iblis ini, mereka sanggup menggoda, merayu dan mengganggu orang yang sedang sholat ketimbang orang yang sedang tidur. Nah ini kenapa ini? Ternyata iblis ini, setan ini tahu kalau orang ini bisa saya goda karena dia hanya ahli ibadah. Tapi kalau orang yang tidur ini orang yang berilmu,
orang yang berpengetahuan tinggi, maka saya nggak bisa ganggu. Ternyata orang yang berilmu pengetahuan, apalagi ilmu pengetahuan agama, disegani dan ditakuti oleh setan dan iblis. Luar biasa. Makanya seorang guru itu memberikan suatu ilmu kepada orang lain untuk membentengi dirinya dari segala godaan dan rayuan kejahatan yang ada di atas bumi ini. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Selanjutnya yang dapat kita ambil suatu pelajaran bahwasanya kedudukan daripada seorang guru itu dalam kacamata Islam adalah guru itu sama dengan pahala amalan sedekah. Nah ini luar biasa. Setiap guru yang memberikan ilmu pengetahuannya kepada orang lain, siapapun mereka, dimanapun dan kapanpun itu, berarti mereka sama dengan bersedekah. Setiap pengetahuan yang kita sampaikan kepada orang lain, baik itu melalui media elektronik, media massa, media cetak dan sebagainya, apapun bentuk pengetahuannya mereka sampaikan, baik itu melalui mengajar di sekolah, melalui dakwah dimanapun, selagi itu ilmu pengetahuan yang mereka sampaikan kepada umat, maka sama pahalanya dengan sedekah. Nah luar biasa. Ketika ilmu yang kita punyai, walaupun ilmu itu sedikit, tapi ilmu itu adalah ilmu kebaikan, ilmu kebenaran, ilmu soleh, ilmu yang bermanfaat, sampaikan ilmu itu. Insya Allah ilmu itu akan menjadi pahala bagi kita sama dengan halnya bersedekah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim yang amanah, yang dititipi harta oleh orang lain, lalu dipelihara betul apa yang ditugaskan kepadanya, lalu mengembalikan kepada yang berhak tanpa menguranginya sedikit pun, maka ia telah dicatat sebagai orang yang bersedekah. Nah, ternyata kita seorang muslim apabila kita diberikan suatu amanah, lalu kita pelihara amanah itu, dan kita berikan pengetahuan kepada orang lain, sehingga itu telah disebut sebagai orang yang bersedekah. Nah itu yang kita rasul. Jadi bersedekah itu bukan hanya dengan harta, ternyata bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan kekayaan, tapi dengan memberikan ilmu pengetahuan, menyampaikan suatu kebenaran, menyampaikan agama kepada orang lain, memberikan suatu ilmu yang bermanfaat kepada manusia lain, itu sama dengan bersedekah. Gampang sebetulnya. Walaupun ilmu itu ilmu yang sekecil-kecilnya, tapi kita sampaikan sama dengan bersedekah. Apa contohnya yang kecil? Contohnya kepada anak-anak kita, mungkin anak-anak di bawah usia 10 tahun atau di bawah 5 tahun. Kalau mereka makan, kita ajarkan. Kalau sempat dia memegang makanan itu dengan tangan yang kiri, kita katakan, nak, nggak bagus makan dengan tangan kiri, bagusnya itu dengan tangan kanan. Nah itu kan hal kecil, tapi itu sama dengan sedekah, karena kita telah memberikan suatu pengetahuan ilmu kepada orang lain. Itu hal kecil, sama dengan sedekah pahala. Jadi ilmu yang sekecil-kecil apapun, kalau itu kebenaran lalu kita sampaikan, sama dengan sedekah. Bukan hanya ilmu yang besar saja. Lantas kalau seandainya menjadi profesor, menjadi doktor, menjadi magister, master, sarjana, lantas mereka berikan ilmunya
mungkin kita menganggap itulah orang yang memberikan ilmu kepada orang lain. Bukan. Bahkan orang yang tidak pernah sekolah sama sekali, mereka juga bisa memberikan ilmu loh. Bahkan ilmu yang tidak diketahui seorang profesor pun mungkin ada pada seorang yang tidak pernah sekolah, bisa saja. Misalnya di daerah kita mungkin ada orang yang menganyam atau membuat suatu hal dengan anyaman, lantas mungkin bisa saja seorang profesor nggak bisa melakukan itu. Tapi bisa saja orang yang tidak pernah sekolah sama sekali bisa membuat anyaman. Nah, itu kan suatu ilmu pengetahuan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi kalau kita mempunyai sebuah ilmu pengetahuan, apalagi banyak ilmu pengetahuan, maka berikanlah kepada orang lain. Berbeda dengan harta. Kalau harta benda kita berikan kepada orang lain, maka secara otomatis, secara hitungan, secara jumlah, maka harta itu tentulah berkurang. Tapi kalau ilmu pengetahuan yang kita berikan, semakin kita berikan kepada orang lain, maka ilmu itu akan semakin bertambah kepada kita. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan kita suatu motivasi, manfaat, suatu hal yang membuat kita bersemangat untuk selalu memberikan ilmu dan mengajarkan kebaikan. Sekali lagi selamat hari ulang tahun kepada guru Indonesia dimanapun berada. Semoga ilmu yang mereka sampaikan, pengetahuan yang mereka berikan, dan segala sesuatu pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita sebagai muridnya, mungkin semoga itu menjadi amal sedekah dan sebagai amalan yang tidak terputus untuk mereka sampai akhir hidup mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.